Davos, Swiss banyak hal menarik terjadi, dari soal Greenland, hubungan Eropa-Amerika, kacamatanya Macron, Board of Peace-nya Donald Trump, dan juga pidatonya Presiden Prabowo. Ya. Banyak banget. Drama besar di Davos, kota kecil di pegunungan Alpen. Jadi World Economic Forum, Di World Economic tapi Forum, isunya bukan cuma ekonomi, justru Betul. geopolitik. Justru geopolitik. Hampir sama penting dengan September kemarin sidang sidang umum umum PBB. Bahkan ini lebih heboh karena ada isu soal Greenland. hubungan Eropa dan Amerika. Benar. Nah, kita coba ke pidato Pak Prabowo dulu, Bang. Ya, jadi kita bahas tiga Tadi hal malam ya. ya. Jadi Ya. pidato Pak Prabowo, kemudian Board of soal Peace-nya. Board of Peace yang masih banyak jadi pemberitaan apa sih ini, dan saya lihat media Indonesia juga, di media-media di Indonesia seperti Jakarta Post, media Indonesia, Kompas, itu ada pengamat yang dikutip meragukan atau skeptis atau apa ya. Internasional kan juga begitu, dunia internasional. Nanti kita jelasin. Kemudian terakhir soal geopolitik Greenland, Amerika, Eropa, Trump sang dewa mabuk, Macron, Marker nih, ya kan, Mark Rutte, dan bagaimana implikasi ke depan. Kira-kira kayak gitu ya. Yes. Ya. Okay. Kita mulai dengan Pidato Pak Prabowo. Ini kan di panggung ekonomi dunia gitu. Pengantarnya, pidatonya kecocok dengan momennya kan. Bagus sekali. Presiden Prabowo berkata bahwa pembangunan ekonomi, pertumbuhan yang bagus, kesejahteraan itu sangat tergantung pada perdamaian dan stabilitas dunia. Itu pesan penting tuh, mengingatkan semua pemimpin negara lain yang sedang heboh soal Greenland lah, soal Venezuela lah, soal Iran, stabilitas, perdamaian sangat berpengaruh pada kesejahteraan manusia. Itu penting tuh. Yang kedua, karena Indonesia kan, bahwa Indonesia ini bagi saya kan itu poin yang sangat penting. DNA-nya Indonesia itu negara yang sejak dulu terbuka, apalagi dengan perdagangan. Sehingga beliau mengundang sahabat-sahabat di situ kan, CEO raksasa semua atau pemimpin-pemimpin, bukan cuma negara dan organisasi ya, tetapi pemimpin teknologi, pemimpin perusahaan-perusahaan raksasa dunia diundang dengan bersahabat, diperkenalkan kan, dan antara ada kalau mau co-investment gitu kan, itu bagus dan simpatik mengatakan bahwa we are committed to our promises. Itu penting. Keberhasilan Indonesia transformasi demokrasi, tapi juga membangun ekonomi dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain. Pak SBY kan tumbuh 6%, Pak Jokowi tumbuh 5% per tahun, ya GDP growth. Pak Prabowo berkomitmen bahwa insya Allah akan lebih tinggi lagi gitu kan. Walaupun jumlahnya tidak dispesify, tapi that's okay sebagai pernyataan kehendak untuk lebih meninggikan. Ya, itu kan bagus sebagai komitmen dan di depan para sahabat-sahabat investor. Forum seperti ini, it's proper untuk mengatakan bahwa pertama, look, nasib semua negara termasuk Indonesia dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tergantung pada kondisi dunia. Peace and stability, itu bagus. Kedua, Indonesia ini negara terbuka sejak awalnya. Perdagangan it's not something alien in our culture, itu bagus banget. Indonesia kan Nusantara, pulau-pulau gitu loh. Jadi kita komit dengan teman-teman dan janji kita, itu bagus. Nah, pidato seperti ini kan cocok dengan peran kita yang baru, yang juga jadi pembicara besar dunia kan. Peace ini. Peace. Ini wujud konkret. Tadi kan dibilang peace and stability kan penting bagi dunia, dan di sini Pak Prabowo konsisten dong. Board of Peace. Kita nggak mau duduk jadi penonton. Iya kan, kalau kata Mark Carney dalam pidatonya itu ya, if you are not on the table, you are on the menu. Dimakan lu kalau nggak duduk di meja, lu jadi menu di meja, dimakan orang. Gitu loh. Jadi dalam pengertian itu, keterlibatan kita di Board of Peace itu
bagus dan juga sesuai perintah konstitusi kan, bebas aktif turut serta menciptakan perdamaian dunia. Apalagi kan tugas utama dan pertama yang paling penting di sini kan soal Palestina. Ini kan tahap berikutnya, Mel, seperti yang sudah kita diskusikan. Ini kan phase 2. Setelah gencatan senjata Israel Palestina, dan kita harus akui peran Presiden Amerika Donald Trump dalam seneng, suka tidak suka. Suka apa gak suka dengan dewa mabuk dari Gedung Putih. Dari Gedung Putih. Tapi hanya dia yang bisa memaksakan semua pihak untuk stop ya konflik berdarah yang sudah 3 tahun dengan korban yang luar biasa di pihak Palestina. Gencatan senjata dan rekonstruksi. Dan ini kan lembaga internasional dengan adanya Board of Peace di situ, kan Israel nggak bisa lagi seenaknya kalau ada apa-apa nyerbu lagi. Itu satu dulu, artinya menjamin supaya gencatan senjatanya itu langgeng. Yang kedua rekonstruksinya. Kalau lihat Gaza kan hancur. 2 juta orang terkapar kayak gitu, kelaparan bahkan kemarin. Tapi dengan adanya lembaga ini dan juga ada komite Palestina yang teknokratis kan yang kemarin juga ikut pidato. Itu ada satu inisiatif baru, ya. Karena ini kan nggak bisa dibangun dengan cara biasa nih, Gaza it takes bisa puluhan tahun. Tapi jalan kan baru lah ini. Jalan baru. Kalau lihat presentasi dari Jared Kushner, bagus sekali Jared Kushner. Yang terbagus ya Jared Kushner menjelaskan konkret. Ini loh. Apa yang akan dilakukan selanjutnya? Dengan gambar. Ini kan Rivera, New Gaza, ya kan? New Gaza yang kayak di. Ya ini kan boleh mimpi. Kalau nggak dibawa mimpi, bangunan-bangunan itu nggak akan ada yang mau bangun itu. Dan dia pakai metode investasi, metode pasar yang kira-kira masuk akal dalam 2-3 tahun membangun satu bagian yang hancur dulu, kemudian membuka daerah itu kalau sudah stabil dan orang percaya bahwa tidak akan terjadi konflik. Kata Donald Trump, ini daerah secara properti, ini kan jangan lupa, ini keluarga properti semua nih. Jared Kushner, ayahnya Jared Kushner, Donald Trump, ini ngerti properti. Dia bilang ini secara properti. Gaza itu, ini Laut Tengah, itu kalau dia stabil politiknya, banyak investor akan bikin usaha, akan bikin hotel, turisme akan maju, industri akan maju. Kalau sekarang, atau selama ini, 80% GDP Gaza, quote and quote, itu bantuan luar. Dia mau, ini harus hidup investasi dan ekonomi mandiri yang berkembang. Itu bagus banget dong. Nah itu Board of Peace, sebuah cara baru dalam penyelesaian konflik dan rekonstruksi wilayah-wilayah konflik. Kalau dia berhasil di Gaza, Trump kan bilang, walaupun kontroversi sebelumnya kan, ya gara-gara ngomongnya Trump juga. Trump bilang this is not in competition with PBB. Malah mandatnya kan dari Dewan Keamanan kemarin, resolusi Dewan Keamanan gitu loh. Jadi 20 negara yang menjadi founding members itu bagus banget. Ada Indonesia di situ, dan jangan lupa sebagian besar kan negara-negara Islam, negara-negara Arab, ada Arab Saudi, ada Maroko, ada Turki, ada Qatar gitu loh, yang semuanya memang punya kemampuan baik finansial maupun political weight untuk di Timur Tengah. Ada juga dari Eropa, Hungaria, Viktor Orban yang tanda tangannya bareng sama Pak Prabowo kan sama Pak Trump. Jadi itulah salah satu wujud peran aktif Indonesia yang konkret, nggak cuma ngomong doang, dukung moralnya, dukung ininya, tapi nggak ada aksi. Ini aksi, ini action oriented organization gitu loh. Nah, karena itu saya kira di masa mendatang akan lebih banyak lagi negara-negara yang ikut menjadi members of the board. Kalau sekarang yang negara besar Eropa kan ngambek aja. Itu dia. Iya kan? Eropa cuma Hungaria nih yang ikut. Iya kan? Karena sekarang masih ngambek soal Greenland kan, itu salahnya Trump juga, nggak ngerti kapan timing kan. Maksudnya Davos ini ya sepenuhnya Board of Peace aja, tapi udah kadung ngomong seminggu sebelumnya soal Greenland setelah Venezuela. Padahal sebenarnya yang nanti kita ceritakan sebenarnya nggak ada niatnya untuk invasi gitu loh. Nah, jadi kalau
Prancis nolak kan karena kalau Dewan Keamanan PBB dia punya hak veto. Kalau di sini dia nggak punya hak veto. Jadi kayak ya biasalah kalau nolak. Inggris juga masih kayak gitu. Rusia dan Cina pemilik hak veto di Dewan Keamanan PBB pasti nggak terlalu srek. Karena di sini yang punya hak veto cuma the chairman. Yaitu, tapi bisa di override kalau 2/3. Yes, itu anggota. Dia Mel, bahwa ini sebenarnya lebih baik dari Dewan Keamanan PBB secara organisasi dan kemungkinan diplomasi internalnya. Kalau Dewan Keamanan PBB salah satu pemegang hak veto Amerika kayak Rusia kayak Cina kayak Prancis Inggris kayak selesai, nggak ada lagi tawar menawar. Kita toh juga nggak punya hak veto. India juga nggak punya hak veto. Saudi Arabia juga nggak punya hak veto. Jadi anggota juga digilir. Jadi anggota juga digilir cuma 2 tahun. Nah kalau di Board of Peace ini, kalau ada veto, tetapi bisa dianulir, di override oleh 2/3 members of the board. Artinya kebuka kemungkinan untuk diplomasi dong, untuk aliansi dong, untuk membujuk dong. Jika terjadi hal itu, belum tentu terjadi. Tapi jika veto power exercise of the veto power terjadi, ada diplomasi di situ. Karena negara-negara termasuk kita nih on the table, we are not on the menu gitu loh. We are on the table, kita bisa diplomasi, high diplomasi. Aliansi. Kita bisa pilih menu mana justru. Bisa pilih, bisa bujuk negara-negara lain. Ini jauh lebih baik ketimbang Dewan Keamanan PBB. Ya memang kita bisa mengerti, nggak salah juga Dewan Keamanan karena itu kan hasil dari Perang Dunia Kedua tahun 45. Itu kan pemenangnya, gitu loh. Jadi inilah yang kita bilang bahwa memang dunia geopolitik berubah cepat. Ada muncul lembaga-lembaga baru untuk mengatasi problem yang terjadi saat ini. Perang Ukraina misalnya. Kalau selesai, kan harus ada cara lama menjaga pasukan, menjaga perdamaian, menjaga perbatasan yang baru. Tapi kan rekonstruksi Ukraina gimana yang hancur? Ini kalau sukses di Gaza, Board of Peace ini bisa bentuk komite khusus rekonstruksi Ukraina yang bergerak cepat, mencari uang cepat, dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Jared Kushner yang ngerti investasi, ngerti properti pembangunan, orang seperti Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris, ya kan, yang jago bangun aliansi dan diplomasi. Ini buat saya, alhamdulillah kita terlibat. Kalau enggak kan bayangin Qatar, Arab Saudi, Turki, Amerika diskusi di meja soal rekonstruksi Palestina, kita cuma ngomong di koran, ngomong doang, gitu loh. Ah sekarang enggak, kita we are on the table gitu loh. Oke. Itu penting banget. Tapi Bang, ini kan kalau dilihat dari rencananya Jared Kushner kan ini kan pembangunan Gaza tuh lebih mirip kayak proyek bisnis pasca konflik gitu. Nanti yang soal banyak yang pertanyakan, nanti terus yang kedaulatan Palestinanya gimana dong? Apakah juga itu kan proses politik berikutnya yang panjang, yang two state solution. Nah, nggak bisa langsung. Two state solution. Jadi Jared Kushner pidatonya bagus sekali. The era of war is done. Zaman perang udah lewat. Ya kan? Sekarang zaman baru, zaman investasi, ekonomi. Dia bilang yang paling susah adalah mindsetnya harus berubah. Selama ini bangun tidur mau perang. Nah, sekarang mikirin bagaimana berinvestasi, bagaimana bekerja dengan baik, bagaimana memajukan tanah Palestina semaju tanah yang dipakai atau didudukin atau menjadi wilayah Israel. Israel kan ekonominya maju, Bel. Ya kan bahkan bayangannya Jared Kushner kan Gaza ini kayak Rivera. Pantai selatan Prancis, ada Cannes, ada who knows, mimpi dulu. Tapi dalam sejarah Timur Tengah apakah pendekatan pembangunan ekonomi duluan terus politik belakangan pernah berhasil? Memang atau pernah ada? Cara baru yang ada di Timur Tengah yang seperti ini sudah berhasil. Dubai, yang Uni Emirat Arab, Qatar, ini kan small city state yang berkembang bagus, politiknya ya makanya sahabat sama Amerika, ada garantor besarnya, gitu loh. Nggak kayak Iran mau adventurisme global politik yang nggak bisa juga, gitu loh. Jadi pembangunan ekonomi, globalisasi, Singapura
on the Middle East, ya itu kan Iya. Dubai, itu Iya. kan Qatar. Benar ya juga. Betul kan? Arab Saudi kan mau bikin itu Iya, juga, iya, gitu iya. loh. Oke. Daripada perang, Nel. Adanya kan cuma kehancuran. Nah, inilah cara berpikir baru, cara tindakan baru yang dibawa warnanya oleh Board of Peace. Pertanyaannya kan ruginya apa? Gitu loh. Kenapa negara-negara Eropa nggak ikut, lagi ngambek, lagi baper terhadap Trump. Tapi kan jangan bawa perasaan. Urusan sepenting ini jangan bawa perasaan. Nah, Indonesia. Ini kan jangan lupa Israel Palestina itu konflik paling lama sepanjang sejarah modern. 100 tahun lebih. Benar. Cairo Conference pertama Churchill 1923 ya kira-kira 24 setelah Perang Dunia Pertama sudah membicarakan ini. Nah, Indonesia apa Jadi 100 tahun lebih. lebih. Ini penting, jangan ngambek, jangan baper. Wahai negara-negara Eropa, jangan bawa perasaan. Ini persoalan real. Ini sama dengan Ukraina, itu real. Persoalan Iran, itu real. Kalau cuman Greenland kan nggak real. Trump mungkin bercanda juga gitu loh. Nggak sengaja ditanya wartawan. Nggak sengaja ditanya wartawan, egoismenya muncul, narsismenya muncul gitu. Tapi yang kita bicarakan nanti ya. Ya. Ini satu lagi Bang soal Peace of Board ini tentang peranan Indonesia. Apa yang nanti yang bisa dikontribusikan Indonesia di Peace of Board kalau menurut Abang? Ya pasti banyak kan. Nanti misalnya yang Pak Prabowo pidato di PBB kemarin kan, pasukan perdamaian kita bayarin sendiri. Ini di luar kontribusi iuran $1 $1 miliar gitu loh. Itu kan kita sejak tradisi kita selalu ikut pasukan perdamaian dunia gitu. Dan ini perintah langsung konstitusi, bukan hibahnya konstitusi, bukan pasal konstitusi nih. Ikut serta menjaga perdamaian, terlibat dalam perdamaian dunia gitu. Itu nggak main-main. Kita mungkin sedikit negara di dunia ini yang preambulnya konstitusinya itu ada aspek geopolitik, globalisasi, perdamaian dunia gitu loh. Selebihnya kan negosiasi. Kan itu Jared Kushner sudah bikin rencana tuh nanti akan ada komite eksekutif untuk pembangunan, komite eksekutif untuk administrasi orang-orang Gaza sendiri yang teknokratis, bukan Hamas ya. Kalau Hamas kan perjuangan politik dan militer gitu. Ini teknokratis. Dan mudah-mudahan saya kok optimis ya. Apa nggak bosan konflik 120 tahun? Iya. Benar. Begitu banyak korban. This is about time. Dan ini yang Jared Kushner benar, suaminya Ivanka nih. Ini anak mantunya Trump. Dia bilang mindsetnya berubah. Kita dorong mindset berubah. Itu saya kira it's a new hope. Ini harapan baru. Gitu loh. Kira-kira dari situ kalau ini beres, terbuka jalan bagi two state solution. Kalau udah maju berkembang, namanya negara kan udah viable. Kalau sekarang ngomong soal negara masih hancur kayak gitu buat apa gitu loh. Oke, sebelum kita lanjut, buat teman-teman Freedom yang ingin memahami isu global lebih dalam, Perpustakaan Umum Freedom Institute di Wisma Bakri, Kuningan, Jakarta Selatan bisa jadi rujukan. Tempatnya nyaman, koleksi buku banyak dan up to date. Paling penting gratis. Jadi itu penting tuh. Penting. Bukunya juga bagus kan. Poinnya adalah kalau mau mengerti berita perkembangan lebih baik kan butuh perspektif juga selain mendengarkan podcast Freedom Institute. Dan juga bukan hanya headline. Baca buku kan kayak gini kan bagus banget tuh. Power of Geography. Terus ini Mearsheimer kaum realis nih. The Tragedy of Great Power Politics. Ini kan oke lah gitu kan. Di Freedom Institute. Ada semua di situ. Gratis. Nyaman, bisa bikin konten. Bisa bikin konten, terserah. Nah, makanya kalau mau paham dunia tanpa ribet, ya salah satu spot terbaiknya dari Jakarta di Perpustakaan Freedom. Asik. Oke. Kita balik lanjut. Balik ke Davos. Drama terbesar Davos. Benar. Akhirnya pada saat pidato Trump, Greenland lah jadi. Semua orang nunggu juga. Semua orang nunggu. Maunya apa Greenland? Mau invasi militer? Mau ngambil paksa? Si Dewa Mabuk ini bilang, kamu lagi pada nungguin saya ngomong Greenland ya? Gimana Bang? Soal Greenland Bang? Sak dunia. Dia ngomong 1 jam kan, seperti biasa, tipikal Donald Trump, dia ngelantur kemana-mana. Narsistik lah ya ngomongin. Narsismenya muncul. Kadang-kadang lucu, ada yang lucu, kadang-kadang membuat orang jengkel dan marah gitu loh. Kadang-kadang mengulang terus pesannya yang setiap kali dia omong di konferensi pers, di pidato apapun,
diulang lagi keberhasilan dia, keberhasilan ini. Tapi kan ya sudahlah. Tapi kan yang paling orangnya kayak gitulah. Orangnya emang kayak gitu. Pemimpin adik kuasa mau diapain? Tapi yang paling penting kan 10 menit gitu loh. Di mana orang nunggu what is he going to say? Semua orang nunggu Greenland. Terus dia bilang, ya kan? Ya kalau Greenland sih, ya dia kasih sejarah dulu ya. Faktanya memang benar bahwa Amerika itu yang menyelamatkan Eropa, Perang Dunia Kedua, yang menyelamatkan Asia Pasifik, Jepang kan. Ya seperti biasa lah, ya kan. Ya kita udah selamatin kalian, kok kalian kurang terima kasih. 80 tahun gua udah jamin di negara gua nih. Ya kan Denmark ya kan. Denmark itu waktu diserang Hitler, ya Hitler Jerman. Itu kan 6 jam aja udah menyerah. Dan Trump kan bilang, kalau bukan karena Amerika, kalian sekarang ini sudah bahasa Jerman. Dan mungkin sedikit bahasa Jepang. Maksudnya didominasi Hitler Jerman. Ya bisa pantas gak pantas, tapi harus dianggap itu sebagai bukan hanya fakta, tapi mungkin dia ingin melucu dikit, barangkali yang gak terlalu lucu di telinga orang Eropa gitu loh. Tapi itu faktual, memang benar. Kalau Amerika nggak mengalahkan Hitler, Jerman nggak mengalahkan Jepang, mereka yang menguasai lebih dulu bom atom, mereka bisa menguasai dunia 80 tahun dalam kegelapan. Orang Eropa akan bahasa Jerman. Kita bahasa Jepang terus nggak merdeka. Padahal Jepang masih menang. Tetapi apakah pantas nggak pantas? I leave it to the judgment of everybody. Karena itu kan tergantung takaran jiwa kita luas dan mampu apresiasi terhadap sejarah, terhadap pantasan, diplomasi, sejarah gitu loh. Memang gampang membuat orang tersinggung, gampang membuat orang baper. Si bapak satu Henry Kissinger bilang soal Trump nih. Henry Kissinger, the greatest statesman dan pemikir soal geopolitik. Dia bilang memang orang kayak Trump ini datang seabad sekali. yang meruntuhkan semua pretensi lama. Ngomongnya enggak, mulutnya apa tadi istilah kamu? Mulutnya sampah. Dia nggak bisa jaga sih mulutnya. Ada narsisme di situ. Ada ngelantur-ngelanturnya, tapi yang paling penting ini saya mau bilang. Makanya di selain karena itu jantungnya kan di situ soal Greenland. Dia bilang, I will not use military force. I will never invade Greenland. Kan semula dia ngancem-ngancem dikit nih, udah jual ke kita aja, ya kan? Kalau nggak mau jual, we will acquire Greenland by other means. Orang bilang invasi nih, ya kan? Tapi ternyata ya kalau kita bilang dari awal kan nggak mungkin invasi. Ya kalau kita mau ambil sisi yang lebih komik dari itu ya, kalau dia kirim tentara mau nembakin penguin, nggak ada. Orang Inuit, orang Greenland juga nggak, cuma demo-demo nggak punya senjata mau apa? Masa mau invasi militer kan nggak sampai ke sana. Dan yang paling penting sebenarnya ini yang orang lupa tentang Amerika. Amerika itu negara demokrasi yang paling lama, paling tua, republik modern pertama dengan konstitusi pertama gitu. Rakyatnya nggak setuju. 70% pendukung Trump Republikan, 70% nggak setuju. Dan 100% Demokrat nggak setuju. Berarti kan yang entertain yang gini-ginian kan hampir nggak ada di Amerika itu, kecuali orang agak gila dikit. Dan Trump pun nggak pernah serius dengan itu sebenarnya. Kalau kita lihat sejarah munculnya, nggak pernah serius dalam pengertian invasi, serius dalam pengertian posisi geopolitik yang strategis. Nah, jadi yang dia katakan di situ penting banget. Harga saham langsung naik tuh, bahwa kita tidak akan invasi militer, force will never be used gitu loh. Orang semua lega, tetapi masih baper. Reaksi dari umumnya Eropa masih bukan linglung, masih marah. Ini merasa kawan dekat mengkhianati kita. Baper. Ya wajar juga barangkali kan. Responnya kan kalau kita lihat ada dua nih yang spektrumnya ya. Yang pertama itu Mark Carney.
Prime Ministernya Kanada. Yes, bagus pidatonya yang tadi bilang apa we are on the table. Kalau enggak will be on the menu kan. Bahwa ini sudah rupture, ya kan? Negara-negara yang middle power berkumpul bersama bikin aliansi, find a new way kayak gitu-gitulah. Menurut saya agak kebablasan pesan itunya, bahwa dia, karena nanti kita ceritakan ya kenapa saya bilang kebablasan Mark Carney, walaupun banyak orang puji style dan elegansinya gitu. Spektrum kedua adalah Mark Rutte. Sekjen NATO nih, you are good Mr. Trump, kita cari ini dong diplomasi, ya kan? Dia berusaha dianggap sebagai appeasement ya, kayak Neville Chamberlain, Perdana Menteri Inggris, Munich Conference appeasing Hitler, gitulah kira-kira yang orang kritik pada Mark Rutte. Yang tengah-tengah itu Meloni, ya kan? Favorit saya juga nggak setuju, tapi let's find out, let's understand the man, gitulah. Tapi kan mestinya sekarang ini dengan Trump mengatakan I will not invade, I just want to negotiate, kan tensinya mestinya sudah harus mereda. Nggak boleh baper-baper lagi, apalagi membawa-bawa nggak mau juga board of peace. Itu keliru tuh secara strategis. Justru harus rame-rame masuk board of peace. Seperti Indonesia, seperti Qatar, seperti Arab Saudi dan Turki, seperti Hungaria gitu loh. Kali ini Viktor Orban benar di Eropa, dan cuma Viktor Orban yang benar untuk sementara. Untuk sementara. Banyak salahnya Viktor Orban untuk hal yang lain. Kenapa ini penting? Kan sebenarnya apa yang Trump lakukan itu kan cuma ngomong, ya ngomongnya memang nggak enak. Tetapi persoalan real, yang penting kan action dalam geopolitik. Oke, ini kan kalau action itu, kalau Perang Dunia Kedua yang menyebabkan Perang Dunia Kedua itu action itu Hitler, militerisasi Rhineland, perbatasan Jerman Prancis, aneksasi Austria, aneksasi Cekoslovakia, baru makanya kan ada Munich Conference sebelum itu kan Chamberlain appease Hitler. Itu aksi yang dahsyat, yang responnya memang harus dahsyat. Trump ini kan cuma ngomong aja, bukan itu gitu loh, soal Greenland ini gitu loh, dia mau negotiate. Nah, kejadian dan peristiwa penting geopolitik sekarang itu adalah paling penting sekarang, invasi Rusia Ukraina belum selesai. Itu yang paling berbahaya, itu yang harus diselesaikan. Yang kedua, Israel Palestina sudah selesai dan mau diselesaikan. Oke. Yang ketiga, masalah Iran. Teokrasi yang gagal ini, yang membunuhi rakyatnya sendiri sekarang dengan blackout internet. What is going to happen next? Itu loh. Kemudian kemarin yang Venezuela, itu penting, itu action. Orang bisa berdebat dan wajar berdebat bahwa ini menyalahi international law, tapi sebagian orang akan berkata bahwa ini bagus buat Venezuela, babak baru, nasib Venezuela bisa lebih baik lepas dari kediktatoran sosialisme Amerika Latin selama 30 tahun yang gagal dan membawa penderitaan rakyat Venezuela. Itu kan real persoalan. Kalau Greenland dari awal nggak real sebenarnya, gitu loh. Kadung ditanya wartawan, terus Kadung lagi ditanya wartawan, jadi respon terhadap itu wajar, Mark Carney wajar. Tapi he took it too far. After all, Kanada itu tetangganya Amerika. Ribuan kilometer perbatasan. Ya. 70% ekspor Kanada itu ke Amerika Serikat, partner dagang terbesar. Bahwa dia tersinggung dan marah dengan Trump boleh, tetapi jangan campurkan dengan masalah realitas ekonomi politik dan geopolitik. Kanada dan Amerika itu satu dalam kepentingan. Trump itu 3 tahun lagi nggak jadi presiden, tapi Amerika dan Kanada itu akan forever jadi tetangga. Jadi jangan terlalu gampang. Ya retorika sih bagus-bagus aja, eloquent dalam pidato, tapi saya nggak setuju sebagai sebuah substansi, karena itu bisa berbahaya buat Kanada sebenarnya, bukan berbahaya bagi Amerika Serikat, gitu loh. Nah, jadi yang harus dilakukan oleh para pemimpin Eropa, jangan baper. Cepat lepas dari baperan. Karena persoalan sudah selesai, nggak akan ada invasi dari awal, juga nggak akan ada invasi gitu loh. Karena Eropa dan Amerika selain payung keamanan
bersama penting banget sebagai pilar geopolitik yang real mengatasi persoalan yang real. Yang kayak tadi tuh, persoalan real kan itu namanya invasi Rusia ke Ukraina. Kalau Trump kan cuma ngomong, kalau Putin nggak ngomong langsung invasi. Iya benar. Itu yang penting. Jangan ngomongannya Trump yang jadi problem bagi Kanada gitu loh. Atau bagi Eropa yang lain, apalagi bagi Prancis. Iya, Macron gimana tuh kemarin? Macron juga diledekin sama Trump. Saya bukan membela Trump loh. Saya bilang memang Trump itu narsis dan ngawur ngomongnya. Tapi kan ngomong. Mau kayak Putin nggak ngomong tapi langsung invasi Ukraina. Atau Ayatollah. Atau Ayatollah dia nggak ngomong, dia bunuhin aja rakyatnya. Baru dia bilang yang salah Amerika Serikat. Masa yang kita persoalkan kata-katanya Trump? Yang ini kita nggak persoalkan gitu loh. Benar nggak? Putin nggak dipersoalkan. Ya dipersoalkan dong. Dan untuk menyelesaikan masalah Putin, masalah Iran, ya kita butuh superpower yang memang ya Amerika gitu. Mau siapa lagi? Untuk menyelesaikan Israel Palestina kalau bukan Amerika dan Donald Trump kan nggak bisa. Iya. Bukan Donald Trumpnya, tetapi Amerika powernya. Kebetulan ini yang Makarni lupakan. Ini yang Macron lupakan. Terlalu terbawa oleh kata-kata Trump. Ya dia sama dengan Trump kalau gitu. Gitu loh. Sama-sama salahnya. Main kata-kata, tersinggung oleh kata-kata, tidak menjadi statesman yang matang. Tidak menjadi negarawan kayak Churchill. Churchill waktu Neville Chamberlain appeasement memang bilang bahwa no, ini kamu jangan begitu sama Hitler. Dan dia jauh sebelum Neville Chamberlain bilang Hitler harus dihadapin pada saat dia masih lemah. Itu strategi dia dalam kematangan seorang statement negarawan. Kalau ini kan kayak anak kecil semua. Baperan, yang satu ngomong ngawur, satu cepat tersinggung menganggap bahwa ini perubahan geopolitik besar. Makanya bilang rupture apaan gitu. Ini ngomong aja. Yang rupture itu kalau ada tindakan nyata invasi yang langsung konkret. Rupture itu ya Putin menghajar Ukraina, itu rupture. Kalau ini ngomong ngomong ngawur, tiba-tiba jadi pahlawan. Saya suka dengan McCartney, tapi substansi pidatonya nggak bagus buat Kanada in the long run. Ya bagus untuk sementara. Merasa bahwa kita mencari jalan baru apa? Lu tetangga ribuan kilometer dengan Amerika, hubungan kalian ekonomi. Ya, mendekati Cina boleh, bagus. Ya, dia sebagai diversifikasi, bagus itu tuh. Nggak usah ada Trump pun harus begitu kan, gitu loh maksudku. Nggak usah jadi pahlawan, jalan baru cari Cina, bukan. Tanpa ada Trump pun, semua negara jangan tergantung pada satu negara saja. Betul. Kan itu yang paling penting, Mel. Jadi saya lebih setuju pada Meloni dan Mark Rutte. Dalam soal ini, dan saya harap pemimpin Eropa tidak menjadi anak kecil lagi, tetapi menjadi negarawan sekelas Konrad Adenauer dari Jerman, sekelas Churchill dari Inggris. Di Prancis pun ada kalau tradisi De Gaulle, ya setelah Perang Dunia kalau Inggris Churchill, Prancis De Gaulle. Sejak awal dia bilang, Prancis, Eropa dan Prancis jangan mengekor saja dari Amerika. Itu betul gitu loh. Tetapi De Gaulle tidak menolak NATO. Karena NATO itu memang penting, aliansi negara-negara demokratis nih. Karena masih banyak negara yang kayak Putin kan, buktinya untuk Eropa. Untuk Timur Tengah kita masih punya Iran di situ yang problematik. Belum apa-apa rakyatnya dihajar gitu loh. Di Venezuela kan belum tentu tuh apa yang dilakukan Trump dengan mengambil Maduro kemudian bisa membawa transformasi demokrasi dan pembangunan yang bagus. Mudah-mudahan, tetapi kan harus diawasin. Itu yang real. Bukan kata-kata Trump yang ngawur. Harus dipisahkan. Jadi kematangan menjadi statesman, menjadi negarawan. Jadi mudah-mudahan bapernya selesai, Bel. Kita podcast kita kan ngikutin tuh. Pasti akan ngikutin. Dengan pesan Nusantara. Dan kita suka perdamaian, ya kan? Kata Pak Prabowo, perdamaian dan stabilitas adalah kunci kesejahteraan manusia.
Nah, tuh, jadi Lihat di Gaza kan, kalau nggak ada perdamaian hancur. ya hancur. Harus dibangun dong, tapi ada payung stabilitas. Nah ini Board of Peace gitu loh kira-kira. Oke, baiklah. Baik, terima kasih Bang Jelly. Jadi kita agak hangat juga. Kita udah agak marah lihat pemimpin Eropa, kok kamu baper banget. Baper banget. Kelihatan banget sih dari Ursula, dari Macron, Iya. dari Carney. Pada grandstanding semua, Pada grandstanding semua. kayak Amerika sudah mau invasi gitu loh, Eropa gitu loh. Makanya Trump ingetin, lu jangan lupa, lu kalau nggak kena kita dulu, lu Bisa bahasa Jerman bahasa semua, Jerman. kalau nggak bahasa Jepang. Orang bisa lihat nggak pantas ngomong gitu, tapi kalau kita lihat Ada bener ya sih? dari sisi humor sedikit, manusia kan harus ada humor Ya, sedikit, bener. harus ada lucu-lucuan dikit, jangan terlalu serius gitu loh. Jadi ini pesan Nusantara, Pesan Nusantara. ya kan, buat Eropa dan Amerika, udah jangan berantem. Jangan berantem. Ada persoalan penting yang masih terjadi, yang korbannya ribuan, puluhan ribu setiap minggu. Ada di Ukraina, ada barusan di Iran, ada Venezuela, dan Amerika Latin masih ada diktatorship. Di Timur Tengah, Syria kan kita perlu Syria, bantu, iya, betul. gitu loh. Jadi itu real, dan mudah-mudahan mereka menjadi negarawan yang matang. Ya, sip, setuju. Baik, terima Setuju ya? Setuju. Itu pesan dari Nusantara, Pesan dari Nusantara. Podcast Freedom Dari Institute. Podcast Freedom Institute. Oke, baik, terima kasih Pak Jelly. Terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Demikian Top News Internasional Freedom Institute. Sampai jumpa.